semuanya, halo apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada dan thank you buat semua orang-orang yang belum subscribe dan tidak mau subscribe. Terima kasih udah bantu buat komentar yang marah-marahnya. Terima kasih banyak. Jadi kalian datang ke sini cuma mau komentar gitu, nggak apa-apa. Puas-puasin selama kalian suka ya. Oke, yang baik dan yang buruk semua akan kembali kepada diri masing-masing. Oke, sekarang kita punya readingan. Kamu mau melakukan sesuatu nih sekarang-sekarang. Ya, apakah ini tentang apa? Kita lihat. Kamu sekarang ini ingin melakukan sesuatu. Tuh kan, kamu mungkin sudah punya planning, sudah punya tujuan ya, mau perginya kemana nih ya, dan sudah list apa aja, bagaimana nanti keadaannya dan situasi ya perjalanan kamu menuju ke tempat yang kamu tuju. Tetapi di sini kamu tidak bisa pergi ke tempat yang kamu maksud atau yang kamu inginkan saat ini. Ada orang yang menahanmu. Apakah dia ini adalah pasanganmu ya, atau dia ini orang tuamu? Yang jelas seseorang ini membuatmu tidak bisa pergi ya untuk menggapai impian kamu saat ini. Tuh. Kita lihat ya, kenapa kamu mau pergi? Kenapa kamu mau pergi? Three of Wands. Lalu ada Pentacle, ada The Hangman, Six of Cups, Queen of Pentacles, dan Two of Swords. Oke, perasaan kamu saat ini lagi galau ya. Ada energi bergelora di dalam hati ingin melakukan perjalanan ya. Ada perasaan tidak senang, perasaan tidak seperti orang yang nggak bersyukur gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Kayak rungsing, pusing ya, serba salah gitu. The Hangman ya, ada Two of Swords, apa yang dilakukan selalu salah dan tidak menemukan kebahagiaan yang sedang kalian tunggu, yang sedang kalian impikan ya. Selama ini sudah berharap banyak dengan diri kamu sendiri, tetapi hingga hari ini kamu belum mampu untuk mendapatkan yang kamu cita-citakan. Nih, Three of Wands. Jadi kamu berencana mau hijrah nih, mau pindah rumah ya, pindah kerja gitu. Atau memang ada seseorang yang membuat kamu menjadi gelisah seperti ini. Kalau terlihat dari Three of Wands ya, memang ada seseorang sepertinya juga yang sudah berpengaruh di dalam pikiranmu, di dalam hatimu ya, membuat suasana kehidupan kamu sekarang banyak serba salah, banyak rungsing gitu ya. Kendati kamu sudah sangat berusaha ya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ini, kamu juga dijegal, kamu juga ditahan oleh seseorang yang usianya lebih dewasa dari kamu. Seseorang ini mempunyai energi maskulin ya, dia nggak apa ya, gimana ya, kalau udah ketemu kartu The Emperor-nya teman-teman pasti tahu orangnya egois ya, apa-apa tuh pengennya diikutin gitu keinginannya. Sedangkan kamu ya selama ini berada di entah sama dia ya, berada dengan orang tuamu atau dengan seorang pasangan, atau kamu ini sudah menikah atau gimana gitu ya, kamu tinggal satu rumah tuh dengan saudaramu, tapi seseorang ini tuh menahan kamu untuk pergi. Seseorang ini ragu untuk keputusanmu mencari sesuatu di luar sana gitu ya. Dia pingin kamu dengar apa omongan dia pingin kamu simak baik-baik ya apa yang menjadi aturan dan perintahnya dia. Kalau enggak kamu pasti akan kena
apa ya, dampaknya dari sikap dia yang aku lihat agak kasar ya, dan dia tuh orangnya kelihatan kalem, diem, tapi nyakitin kamu terus, gitu ya. Kalau secara, ini intuisi aku nih, orang ini melakukan hal tersebut karena dia tidak ingin kehilangan kamu, ya. Kehilangan di sini karena apa? Kenapa gitu ya. Mungkin ada something ya di antara, pikirannya gitu. Dia khawatir kamu tidak mendapatkan apa yang sedang kamu tuju, karena di luar sana mungkin banyak yang kamu tidak kenali dan kamu juga tidak cukup, simpanan, mungkin materi atau, eee, punya bekal lah pengetahuan tentang di luar sana. Maksudnya kamu mau keluar rumah itu atau pindah kerja, kamu ditahan nih sama bos kamu. Misal, kamu mau pindah rumah nih tapi ditahan sama orang tua kamu. Atau kamu memang mau pergi ke luar negeri ditahan sama pasangan kamu. Ya, kamu mau bekerja mencari uang ya. Di Nine of Pentacles ini adalah kamu sedang ingin menggapai keberhasilan dalam hal keuangan, kenyamanan, yang selama ini kamu cari dan belum kamu dapatkan. Kamu tunggu-tunggu setiap perjalanan dalam kehidupan ini ya, susah, sedih, tawa, canda, ceria, belum juga menemukan apa yang kamu sedang impikan gitu ya. Ada kesuksesan, ada keberlimpahan, punya tabungan, hidup senang, ya, punya baju bagus, punya penampilan bagus, punya rambut bagus dari atas, rambut ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, terawat. Kamu tipe orang yang seneng banget merawat tubuh, merawat badan kamu, senang menggunakan hal-hal yang rapih, yang wangi, yang bersih ya. Ya iyalah Nyimas, iya ini begitu aku lihat kamu ya, orangnya ceria, tapi tidak terlalu over ya. Tidak setiap eh, apa yang terjadi dalam kehidupan selalu kamu tanggapi dengan keceriaan, tidak. Tetapi ada hal-hal yang membuat kamu sedih, kamu selalu bisa mendorong diri kamu untuk ceria tanpa bantuan dari orang lain. Namun yang jelas terlihat di Three of Wands ini, kamu pengen pergi gitu ya dari situasi yang kurang nyaman. Kamu punya impian, kamu punya cita-cita, kamu pengen mengejar sesuatu. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan, keuangan, dan juga pasangan ya. Seseorang yang kamu idam-idamkan, sebuah pekerjaan yang kamu impikan ya, keuangan yang lancar. Ini yang sedang kamu ingin dapatkan, tapi ditahan nih sama orang ini, nggak percaya kalau kamu mampu untuk lepas gitu ya, untuk bisa ngedapetin apa yang kamu sudah list ya, udah lama kayaknya dari beberapa tahun, tapi sampai hari ini belum juga kesampaian dan kejadian. Bingung kamu juga ya, karena keadaan kamu itu serba salah di The Hangman. Serba salah, yang kamu lakukan selalu saja disalahkan oleh si The Emperor ini ya, selalu saja diprotesi, dikomplain. Baik buruk tetap aja kelihatannya, buruk baik dan baiknya aja masih tetap terlihat buruk, apalagi buruknya ya. Nggak pernah diberi kesempatan sempurna nilainya, nggak, selalu aja salah. Dan kamu selama ini sudah memandang dengan sudut pandang yang berbeda dengan mereka, dengan orang yang saat ini menahanmu. Kamu masih tunggu, masih sabar ya. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kamu, dan kamu yakin gitu ya kalau memang ini semua sudah jalannya kamu, dan saat ini kamu tuh kayak digantung ya. Kamu bisa produktif lah, intinya bisa kerja apapun kamu bisa kerjakan dan menghasilkan uang, tetapi kayak susah banget semua itu bisa kamu lakukan ya, digantung ya, kayak keadaannya tuh serba ada, fasilitas serba punya, tapi kok kenapa ya, kok susah gitu ngedapetinnya. Misalkan kamu butuh uang ya,
kok kenapa? Tapi kamu nggak susah-susah amat, aku lihat di sini tidak kesulitan, tidak dalam keadaan miskin ya. Jadi memang benar-benar kamu ini lagi pingin ngejar yang kamu tuju ya. Ya tadi aku bilang ada hubungannya juga dengan pasangan, ada hubungannya dengan hal tersebut. Udah capek gitu ya, kamu berada di posisi dan kondisi yang sekarang udah capek, kamu pingin apa ya, normal, pengen hidup normal seperti orang-orang gitu ya. Dalam posisi kamu sekarang di rumah atau di tempat kerja ini nggak nyaman, nggak bikin kamu kerasan di sana ya. Walaupun kamu mencoba untuk beradaptasi ya, hanya itu pilihannya, tidak bisa pergi, tidak bisa menghilang, tapi dijalani, disabari ya, diam, tidak banyak bicara karena selalu ada banyak protes, banyak komplain yang masuk, yang datang. Jika kamu pun komplain terus ya, bukannya dibantu, bukannya diberi kesempatan ya untuk apa untuk bisa berterus terang ya apa yang menjadi harapan dan keinginanmu, justru kayak sering diskakmat gitu ya sama dia ya, sering direndahkan, sering tidak diberi support ya, dia lebih seperti merendahkan kamu gitu, nggak mempercayai kemampuan kamu, sehingga di sini kamu tuh kayak waduh, mau kemana lagi ya minta support, dan selama ini kamu berada di sini ya, di tempat bekerja atau tempat tinggal kamu, atau di daerah kamu, atau di kampung kamu, kamu tuh kayak nggak dapat support ya. Kamu nggak butuh validasi, tapi tidak ada support, tidak seiring, sejalan, sepemikiran, sehingga saat ini keadaanmu rungsing, gelisah, dan benar-benar sudah tidak nyaman ya. Sudah tidak enak posisinya, benar-benar ingin normal gitu ya. Dan kamu selalu mengingat masa-masa lalu ya, di saat kamu sedang senang, sedang bahagia, bergembira terhadap seseorang yang saat ini ada dalam perasaanmu. Kamu mengingat orang tersebut, kamu selalu kangen dengan orang tersebut ya, hingga hari ini mungkin masih kamu nantikan kedatangannya gitu. Ini juga yang membuat kamu terpengaruh secara alami ya di dalam batin kamu, sehingga kamu banyak sekali ketidakstabilan dalam emosi kamu. Banyak diem, banyak sedih gitu, tapi nggak keluar air, tapi banyak sedih, banyak diem, banyak menyendiri dan senang sendirian. Kalau ketemu orang takut, kalau ketemu orang tuh capek gitu ya. Kamu pingin sendiri melihat sesuatu yang kamu simpan selama ini, entah itu adalah mungkin kenanganmu bersama dengan dia, atau memang impian kamu yang sudah kamu planning ya. Jadi kamu buka kembali, gimana nih cara tujuannya, kemana jalannya, kamu lagi mikir gitu ya. Karena mungkin selama ini yang kamu bikin happy ya, bikin gembira adalah terwujudnya cita-cita yang kamu inginkan ini ya. Tapi di sini belum bisa karena kondisinya kamu terbalik ya. Nah, dan orang yang kamu sayangi ini yang ada uh, mungkin kamu punya perasaan terhadap orang tersebut, orang ini orang masa lalu, dan kamu mengenangnya, mengingatnya, merindukannya ya, mempengaruhi semua yang ada pada diri kamu, pemikiran, hati, keadaannya. Jadi tidak nyaman aja hari ini ya, dan banyak diem, banyak apa ya, membaca buku, mungkin juga melihat ponsel terus ya, senang mainin ponsel gitu. Terus ya main ponsel itu mungkin browsing, atau mungkin lihat sesuatu aplikasi yang menyenangkan, yang menambah ilmu gitu loh teman-teman ya maksudnya. Dan di sini kamu kebingungan, udah nggak nyaman keadaan ini, dan kamu pingin segera bisa pindah ya, bisa meneruskan perjalanan kamu, tapi hingga saat ini kamu tidak bisa melakukan apapun. Ada yang memberatkan perjalananmu. Apakah itu restu dari seseorang ini? Ya, gitu. Dan kamu juga di sini ada sudah punya anak gitu. Ini yang membuat kamu gelisah, susah hati, dan sepertinya sulit untuk bisa meneruskan cita-cita kamu. Jadi keinginan kamu saat ini memang pergi dari tempat yang sekarang kamu tinggali gitu ya. Kamu ingin pergi menghindar atau mungkin menjauh dari seseorang yang saat ini ada bersama dengan kamu
ya. Kamu sudah membuat planning mungkin di Three of Wands-nya, ya. Sudah lama banget kamu udah memperhatikan dia, bagaimana sikap baik buruknya, tapi tidak ada perubahan, tidak ada dampak yang baik, ya. Kamu sabar, kamu diam gitu ya, sabar, diikuti, tapi nggak ada perubahan. Tetap aja situasinya kamu terbalik gitu, ya. Kamu juga mungkin berkata-kata nih, masalahnya di mana, seperti apa ini ke depannya. Ya, kamu sudah tahu ya masalahnya di mana, karena ada yang kamu tuju, ya, bukan orang yang saat ini ada di samping kamu, tetapi ada seseorang yang jauh di sana yang sedang kamu perhatikan, dan seseorang ini sudah menjauh dari kamu, guys. Ini juga bikin kamu tuh pelin-pelan ya, harus fokus di tempat yang sekarang, atau menerima ajakan dia gitu ya. Mungkin kamu di Queen of Pentacle di sini ada energi yang kuat ya, yang mendorong kamu untuk melakukan perpindahan. Ya, ini entahkah ibu, saudara, atau kekasih kamu atau pasangan hidupmu yang sedang berjauhan di sini, yang membuat kamu banyak ingin melakukan perubahan besar-besaran ya, dari penampilan, dari wajah, mungkin kulit tubuh juga ya, mungkin juga kebutuhan-kebutuhan lain ingin segera kamu miliki gitu. Selama ini kamu susah sekali untuk bergerak melakukan tindakan yang menguntungkan, yang menghasilkan. Seakan-akan kamu seperti terikat ya, walaupun tidak diikat, tapi ada satpamnya yang bikin kamu susah gitu loh ya bergerak. Dan kalau kamu ngomong sepatah kata, dua patah kata atau lebih, kamu tuh langsung disekak, dikasarin gitu loh. Intinya gitu, dia nggak percaya dengan nanti ucapanmu. Dia memang butuh pembuktian, tapi dia tidak membiarkan kamu untuk keluar. Kita lihat ya, kenapa orang itu melakukan tindakan seperti itu kepada kamu, membiarkan diri kamu tetap bertahan di rumah atau di samping dia. Oke, di sini ada Eight of Cups ya, ada the Sun, lalu ada Nine of Swords, ada Four of Swords, ada Four of Wands, dan ada Queen of Swords. Oke. Di sini kamu sudah menikah ya, sudah punya anak ya. Dan kamu sering terjadi perdebatan ya di antara kamu dengan orang yang saat ini ada bersama dengan kamu ya. Aku bilang tadi, entah itu saudara, orang tua, pasangan hidupmu, atau temanmu, teman kerja, atau seperti apa ya, sesuaikan saja dengan keadaan kondisi kalian saat ini ya. Itu yang terlihat ya. Mungkin sahabat kamu tahu kamu sudah punya anak, sudah menikah, dia memberikan saran dan dia keras. Mungkin ucapannya ini ya yang tajam, yang menusuk perasaan kamu, membuat kamu kayak kepikiran juga ya, kayak kena juga nasehatnya, sehingga diikuti sarannya, dia dipatuhi ucapannya gitu. Sampai hari ini kamu masih bertahan di tempat yang sekarang ya. Dan hari demi hari pun tetap ya masih belum ada perubahan, dan tambah lama tambah tidak nyaman. Sekarang justru ya, sekarang ini, belakangan ini kamu sering banyak pikiran, susah tidur, padahal kamu udah kecapean ya, udah banyak aktivitas siang hari gitu sampai sore hari. Itu saat kamu ingin beristirahat, kamu seperti sulit sekali untuk memejamkan mata, dan mungkin dari kepalamu ya sering sakit, dan juga kakimu mungkin sering sakit ya. Ada perasaan menyesal yang sedang kamu renungkan ya, teringat gitu di diri kamu ya. Kamu kadang-kadang ingin mengeluarkan air mata kesedihan ya, karena keadaan ini yang membuat kamu kayak tertekan ya, nggak ada kebahagiaan. Pada akhirnya kamu mungkin sudah mengalami sakit, atau mungkin yang belum ya. Hati-hati, jaga kesehatan ya, jaga imunnya, banyak minum vitamin. Khawatir dari keinginan kamu ini terus kamu telat
makan karena sibuk gitu ya, jadi nanti kamu malah jatuh sakit ya. Pasangan kurang perhatian, meskipun mungkin orang lihat kehidupan kamu stabil, bahagia, tapi ternyata di dalamnya banyak sekali manipulasi, pertengkaran ya, dan banyak pengaturan-pengaturan yang sebenarnya kamu tidak bisa mematuhinya. Bukannya kamu seorang yang tidak baik, tetapi kamu punya cara lain untuk menggapai kebahagiaan yang kamu inginkan, tetapi kamu dituntut untuk mengikuti ajaran seseorang yang saat ini mungkin ya sudah menjadi pasangan hidup kamu atau belum ya. Tapi yang jelas, kenapa kamu pergi dari sini? Nah, tadi kalian udah nangkep ya kenapanya. Kita lihat ya teman-teman ya, akankah jadi kamu untuk keluar dari situasi sekarang ya? Apakah jadi gitu ya perjalanannya, kita lihat ya. Ada the World, ada King of Pentacles, ada Two of Cups, King of Swords, Knight of Swords, ada the Moon. Teman-teman semuanya, ternyata orang yang saat ini menahan kamu untuk pergi ya, untuk tidak pergi, untuk melakukan perjalanan cita-cita kamu adalah orang yang saat ini jadi pasangan kamu. Dia sayang sama kamu, dia takut kehilangan kamu. Selama ini dia diam, tapi dia selalu memantau perkembangan kamu dan dia ingin melihat sejauh mana kamu akan melakukan tindakan yang dia tidak sukai. The World di sini, kamu sering sekali sama dia berselisih paham ya, dari obrolan, dari sharingan ringan ya, tapi selalu terjadi konflik gitu. Dan kamu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, masalahnya selalu sama dan sama dan sama. Jadi kamu dengan pasangan ini tidak pernah bisa menemukan solusi, jalan keluar. Karena apa? Keras. Ya, di sini dia nggak mau kalah nih. Sedangkan kamu mikir pekerjaan, memikirkan kebahagiaan finansial, kenyamanan rumah mungkin ya, dan terpenuhinya kebutuhan kecantikan atau mungkin kebutuhan kamu dalam berpakaian yang terbaik lah gitu ya, yang kamu impikan aja. Kamu memimpikan sesuatu yang bagus gitu, tapi di sini sulit sekali kamu mendapatkan restu, dan sepertinya sudah tumbuh perasaan yang tidak suka ya. Orang ini tuh terlalu merendahkan kamu atau sikapnya judes gitu, terlalu judes, terlalu ngebosi, bikin kamu tuh muak mungkin ya. Oke, di sini ada the World. The World di sini bisa masa lalu ya. Masa lalu mungkin yang mengingatkan diri kamu, mungkin kamu terlibat kembali dengan masalah dengan masa lalu ya, tersambung kembali komunikasi dengan orang masa lalu yang menyebabkan kamu banyak perubahan dalam sikap kamu dalam berpikir ya. Dan di sini juga ada orang masa depan kamu, yaitu sekarang pasanganmu, yang mengikatmu ya, yang melindungi kamu supaya kamu tidak lepas, tidak putus, dan tidak berpisah dari dia. Selama ini dia diam, King of Pentacles. Selama ini dia diam, tapi dia mantau kamu. Dia selalu mantau kamu, dan dia bukannya dia ini cuek ya, tapi dia mantau loh gitu. Mantaunya bener-bener karena dia takut kehilangan kamu. Dia takut kamu sembarangan ambil jalan pintas atau ambil tindakan yang kurang tepat ya. Dia sudah paham mungkin apa nanti yang akan dihasilkan di depan nanti. Ini secara pemikiran dia sepihak. Dia King of Pentacles gitu ya. Dia juga termasuknya sifat yang angkuh, sifat yang tidak mempercayai kemampuan orang lain. Jadi selalu menganggap kemampuan dia adalah yang paling baik. King of Pentacles ya, seseorang yang bersifat kalem, tidak banyak bicara, namun dia, jika kamu sharing dengan orang ini nih, omongannya nyeletuk, menyakitkan, dan agak sedikit tinggi atau sombong ya, angkuh, karena dia memiliki banyak kalau aku bilang orang terpandang ya. Kamu saat ini tinggal bersama keluarga mungkin terpandang, atau kamu berada di perusahaan yang terkenal, yang banyak orang menginginkan pekerjaan tersebut ya, namun kamu di dalamnya tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan
kenikmatan dalam bekerja, berusaha, dan tidak mendapatkan apa yang kamu impikan selama ini. Misal kamu pengen nabung tapi kamu nggak bisa nabung-nabung nih, ya misalkan seperti itu, seperti ada yang menahan. Jadi kamu ikut ada gabung dengan mungkin yayasan atau apa, jadi uangmu disedot ke sana ya, jadi kamu cuma dapat setengahnya dari gaji kamu atau seperti apa, atau kamu tinggal bersama dengan orang tua atau tante atau paman ya, atau siapa dia itu ya yang setiap gajimu itu dapat pemotongan. Ini juga bisa membuat kamu setiap hari banyak eh, ketidaknyamanan, banyak pikiran ya, kayak sampai ngedrop, sia-sia kerja keras siang dan malam itu kayak nggak pernah bisa kesimpen, kenikmatin dengan seneng gitu ya. Ada yang handle duluan, baru nanti ditransfer ke kamu atau dikasih ke kamu. Tapi di sini aku lihatnya masih ada hubungan keluarga gitu ya. Di sini King The Sun di sini masih keluarga, entah ini juga mungkin orang tua atau pasangan kamu ya, yang sifatnya memang nih Leo ya. Ini kan Leo, ini Aries, keras. Di sini ada Capricorn. Jadi kamu nggak bisa melenceng dari aturan dia. Apa maunya kamu harus minta izin ke dia. Kalau dia sendiri mungkin ngelihat kamu ini ya apa ya, apa yang kamu targetkan gitu, mungkin kamu yakin akan tercapai, tapi tidak dengan orang yang aku sebut tadi zodiaknya bisa mempercayai apa yang akan kamu dapatkan gitu. Yang sekarang aja katanya nggak bisa bikin kamu tenang dan damai. Gimana nanti kalau keluar tambah hancur gitu. Yang jelas, yang pasti dia melakukan pelarangan ini karena dia mencintai kamu, masih membutuhkan kamu. Dia cuek tapi dia sayang. Dia cuek tapi dia cinta. Dia cuek tapi dia masih punya perhatian. Kalau ada apa-apa sama kamu, dia yang selalu pasang badan. Mungkin menurut kamu dia manipulatif. Hasil kamu selalu dia simpan. Hasil kamu selalu dia duluan yang nikmatin. Atau mungkin ini hanya pemikiran kamu yang membuat kamu uh, apa banyak masalah. Banyak berpikir juga nggak baik ya teman-teman ya, hati-hati karena itu akan menjebak kamu ke dalam satu apa ya, ikatan dimana merasa terbebani ya. Banyak pikiran tuh kan orang jadi mikirnya ini dipikirin, itu dipikirin, jadi pikirannya pusing gitu. Belum tentu dia itu ada niat untuk menjatuhkan atau merampas hasil dari penghasilan kamu. Cuman mungkin dia ingin mengatur keuangan kamu, tapi kamu di sini nggak nyaman gitu ya. Setelah kamu bersama dengan orang ini, kamu hidupnya tidak nyaman, banyak peraturan, banyak hal yang harus diikuti gitu ya. Sedangkan kamu orang yang bebasan, dikit-dikit pergi, dikit-dikit kemana gitu. Itu cara kamu untuk healing ya, untuk bahagia. Namun saat ini itu susah karena kamu ingin bahagia tidak bisa. Di sini ada tembok, ada yang melarang, ada yang menjaga, ada izin yang sulit sekali untuk kamu mintai. Sehingga kamu mungkin tidak bisa pergi kemana-mana, banyak mikir dan akhirnya ngedrop gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, alasan kedua alasan berikutnya adalah kamu ingin pergi dari kamu ingin pergi ke tempat yang kamu tuju ini. Mungkin kamu akan menyusul orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi, atau memang jelas-jelas dialah ya tujuan kamu dalam kehidupan ini gitu. Itu yang membuat kamu belakangan ini banyak permasalahan, rungsing ya, banyak apa ya, melamun gitu. Ternyata ada seseorang yang kamu menganggap dia sama seperti kamu menganggap dia mirip sama kamu ya. Ini kenyamanan ini yang membuat kamu jadi selalu pingin kasar sama orang, gampang marah gitu. Maksudnya gara-gara masalah dengan orang ini gitu, kamu jatuh cinta, atau mungkin kamu memang ada dorongan atau bantuan dari seseorang dan kamu suka terhadap orang tersebut. Ini yang membuat kamu di sini kan dilarang nih. Kamu udah punya pasangan, udah punya anak, tapi kamu dilarang untuk pergi jauh, kerja jauh, pindah rumah atau gimana ya. Di sini
kamu jadi sering marah, sering ngatur-ngatur gitu ya. Banyak sekali membuat karakter kamu jadi, memang dari dulu karakter kamu memang seperti itu ya, susah diatur gitu, susah diatur, di King of the Knight of Swords ya, apa-apa maunya sendiri, apa-apa maunya kata sendiri gitu. Jadi kalau kalau kamu mungkin menikah berpasangan dengan seseorang yang saat ini tidak kamu cintai, karena kamu mungkin jatuh cinta lagi ya kepada orang lain, bisa jadi sehingga kamu berusaha untuk pergi gitu. Jadi saat ini kamu pengen pergi kemana, ke tempat siapa ya, ini ternyata ya, entah itu juga alasannya itu, atau memang hanya ingin terbebas dari tekanan aja. Kalau aku lihat di sini teman-teman, di tuh ada dua ya, two of swords, two of cups ya, terus four apa sih gue, nanti dimarahin lagi sama yang dengerin. Saya juga pulang dari ngaji capek. emang emang nanya gitu kali ya, sebenarnya kamu mau ngomong gitu. aduh aduh teman-teman, sorry ya, kayak gitu ya. Di sini ada Knight of Swords ya, keinginan kamu itu menggebu banget untuk bisa pindah kerja, pindah rumah, tempat usaha ya, atau memang ingin berpisah dari orang yang saat ini dengan kamu kurang mencintai dia. Demun di sini kamu tidak suka sama dia, kamu sudah tidak nyaman, tidak punya perasaan sama dia, tetapi kamu harus bertahan di sana karena sudah ada pernikahan, ada anak ya, yang membuat kamu tidak bisa lepas hingga hari ini. Walaupun kamu memaksa untuk pergi, di sini sudah ada penjaganya, the emperor di sini. Mungkinkah dia adalah pasanganmu, ayahmu, kakakmu ya, atau bibi, siapa kamu kamu tinggal sekarang ya. Dia berzodiak Aries, Capricorn. Oke, Aries ya. Leo yang menjagamu. Jadi kamu nggak bisa pergi kemana-mana, atau dia adalah Sagittarius ya. Kamu pingin banget nyamperin seseorang yang mungkin berzodiak tersebut ya, bisa saja itu terjadi. Tetapi yang aku lihat ya, poinnya kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja di kehidupan 2024 ini tentang pekerjaan. Mungkin kalau kamu nanti bisa pindah dari tempat ini, aku mau bacain ya, ini hasil jikalau kamu pindah tempat tinggal. Oke, nih ini aku bacain, aku nggak buka lagi kartu. Kalau kamu pindah dari tempat yang sekarang ya, aku jelasin, kamu tidak akan mendapatkan sesuai dengan harapan kamu ya. Kenapa? Karena di sana akan ada kesulitan, di mana tempatnya baru dan kamu belum mengetahui seperti apa ya tempat atau daerahnya seperti apa, tempat tinggalnya kayak mana, suhunya seperti apa ya. Kamu masih belum bisa beradaptasi dan akan sangat lama, bisa 7 bulan baru bisa beradaptasi. Tapi pun di situ kamu akan banyak mengalami pertikaian, perselisihan dengan orang-orang baru. Atas apa? Komunikasi. Mungkin ada banyak orang yang akan salah paham dengan kamu nanti di tempat yang baru. Kenapa? Mungkin atas sikap kamu, atau mungkin juga cara kamu dalam memperlakukan mereka. Ya, di sini kamu juga jadi terhalang untuk bertemu dengan anakmu, banyak beban, banyak pikiran. Namun yang pasti kamu sudah akan tentu mendapatkan pasangan baru gitu. Ini hati-hati ya teman-teman ya, karena belum tentu pasangan baru ini akan mampu membuat kamu jadi kaya atau bahagia, karena di sini kamu harus memulai dari bawah dulu ya. Tapi ini yang membuat kamu happy deh gitu. Tapi itu tidak akan terjadi teman-teman kalau kamu berada pada status sudah menikah atau berpasangan. Ini akan jadi malapetaka sih kalau aku bilang, bencana ya di kamunya. Banyak sekali urusan nanti, termasuk nama baik kamu jadi jelek. Di sini ada gosip nanti banyak yang beredar yang mengatakan kamu bla bla A B C D gitu ya. Nanti kamu sedih, mental kamu akan
dihantam terus. Kamu akan menjelaskan kepada banyak orang dan itu tidak akan ada orang yang respect dengan kamu. Begitu. Jikalau kamu mau pergi ke tempat yang memang sudah kamu tuju, kamu harus selesaikan dulu dengan urusan orang ini. Orang yang sangat keras kepala ini, ya, harus bisa selesai gitu. Dan sedangkan kamu adalah orang yang ragu gitu. Takut juga kamu mau pergi, nggak berani gitu. Karena tidak dapat izin. Aku paham sih kalau kelihatannya seperti ini. Masalah besar nih tiba, ya. Saatnya kamu mungkin melanjutkan planning kamu, meninggalkan dia, meninggalkan anakmu, meninggalkan rumah ini. Tetapi yang ada, kamu pun juga ragu dalam perjalanannya. Apakah yang kamu inginkan itu akan tercapai, akan kamu dapatkan, ya. Sedangkan di sana kamu pikirannya masih tentang kebahagiaan dunia. Yang kamu inginkan adalah kebahagiaan apa, ya? Soal bebas finansial, kesehatan, baju bagus, perlengkapan rumah yang keren-keren gitu ya, yang kamu inginkan. Ya, tetapi di kamu pikirannya masih kepada soal pasangan. Nanti akan hancur, keuangan ini akan hancur kalau kamu mencoba-coba untuk tidak fokus gitu. Dan sebenarnya kamu keluar dari sini pun tujuannya adalah ini. Sedangkan orang ini adalah orang yang saat ini sayang juga sama kamu, cuman orangnya keras dan kamu tidak mencintai dia. Ini yang membuat berat. Mungkin kamu saat ini banyak pikiran, banyak beban, gak enak ya tinggal di situ, gak enak kerja di situ, bosnya begini, temannya begitu, gak nyaman gitu ya. Akhirnya kamu digosipkan mungkin nanti akan ada sesuatu yang kamu buat, ya, entah kamu kabur gitu ya, atau kamu kan tanpa izin ya kabur namanya ya, atau kamu membuat keributan apa, nanti orang akan tahu. Nanti di luar pun kamu seperti ini hasilnya. Karena apa yang dikejar kamu itu belum tentu bisa menolongmu, hati-hati. Tapi energinya saat ini seperti itu, kamu ingin meraih kebahagiaan, ya. Pertama kamu pengen dapat kerja, ya, pengen memperbaiki penghasilan kamu. Lalu juga kamu mengenang seseorang yang ada di masa lalu kamu pengen dapetin dia lagi, tapi kamu bingung ya untuk pergi ke sananya bagaimana. Sedang kamu saat ini sudah punya keluarga, sudah punya anak, ya, ada pembatas, ada batasan, ada jarak, ya, yang membuat saat ini hubungan kamu tidak bisa bersatu dengan seseorang yang ada di masa lalu. Banyak pikiran, setiap malam selalu terkenang, teringat, terpikir dia, sehingga kamu di sini kekurangan energi, males makan, males ya ngapa-ngapain gitu ya. Jadi serba salah kamu mau melakukan apapun. Sedangkan di sini orang lihat kamu tetap bahagia gitu. Orang lihat kamu tetap stabil. Orang lihat kamu sepertinya senang hidupnya karena kamu sudah punya pasangan. Orang lain melihat kamu sudah punya pasangan, ya, diperkirakan kamu udah bahagia. Padahal di dalamnya seperti ini, ya. Dan di sini selalu terjadi kesalahpahaman, keributan karena sikapmu yang juga keras terhadap pasanganmu. Di sini di Aries ketemu lagi sama Scorpio gitu ya, atau sama Aquarius, Gemini, Libra ya. Jadi mengadu ya, Gemini, Libra, Aquarius pengen kebebasan, ya enggak. Pengen nggak mau diatur gitu, keras sifatnya ya, suka mencuri-curi hal-hal yang kamu gak ketahui gitu ya, yang dia tidak ketahui lah yang kamu lakukan. Oke. Dan di sini teman-teman kalau nonton, bukan gue kali, dia kok yang begini ya, kamu jangan terlalu sering marah-marah dong. Yang nontonnya siapa gitu loh ya. Kalau ini laki-laki juga nanti dia marah, kok gua sih, ya dialah. Jadi kayak gitu. Itu gimana aku yang baca. Emang ini adalah kamu, situasinya kamu ingin pergi dari tempat ini karena ada yang ingin kamu tuju ya, seperti ya tadi yang aku bilang ya. Hubungan kalian ini terputus karena sudah ada pernikahan dan anak ya. Di sini kamu sering marah karena kamu tidak bisa mendapatkan keluar dari keadaan atau tempat yang sekarang. Sebenarnya kamu ingin pergi nih, cuman nggak dapat izin kan. Nah, disinilah kamu selalu berusaha untuk terhubung dengan orang masa lalu kamu, yang hingga hari ini orang masa lalu tersebut tidak pernah berusaha untuk mendapatkan kamu atau mendekatkan diri dia kepada kamu. Dia cuek,
bukan karena dia tidak cinta, dia dingin, tidak berusaha bukan karena tidak cinta, karena dia pun sudah punya pasangan tuh, kayak gitu kalau dibahasain ininya ya. Dan di sini ada King of Swords. Akhirnya di sini kisah cintanya jadi kayak gini, keras, nggak bisa gitu ya, nggak bisa bersatu, sering ada keributan. Tetapi cinta kalian di sini menggebu karena apa? Di sini ada gairah yang membara, cinta yang besar di sini ya, ada rasa rindu juga besar, sehingga ingin membuat hubungan ini kembali bersatu. Dengan cara apa ya? Keluar kamu dari tempat yang sekarang gitu, mendekati dia. Ini ya, seperti itu kalau kamu soal pasangan. Tapi saat ini memang aku melihatnya kamu sedang tidak nyaman hari ini. Kondisi pikirannya, hatinya ingin terbebas ya, ingin mendapati dia saat ini karena kamu sedang kangen. Oke, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Pisces, Leo, Gemini, Libra, Aries. Ini Aries loh, lagi kenceng banget energinya ya. Sama Capricorn, sama energinya si elemen api ya, dengan elemen tanah lagi kuat. Gak bisa bertahan di rumah atau di satu tempat perusahaan ini karena dia ingin mengejar sesuatu. Dia kalau udah punya keinginan, ambisinya kuat, pengen sampai harus dapet. Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, Aries, Sagittarius tuh ya, bener nggak teman-teman ya? Kayak gitu, udah wah nafsu banget, udah pengen harus pokoknya dapet. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan yang aku sampaikan. Ya, teman-teman semuanya, jangan menggebu-gebu lah ya. Kalau memang itu baik, nanti akan ada jalannya ya. Jangan lupa untuk ibadah aja terus. Kalau memang sudah tidak kuasa karena kesedihan dalam hati ya, setiap mengerjakan apapun jangan lupa berdoa gitu. Berdoa dalam hati kecil, dalam setiap waktu. Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginan dan cita-citamu. Semua ini terjadi, pertengkaran terjadi, pasti ada sesuatu ya. Terus juga menjaga kamu supaya kamu nggak keluar, pasti ada sesuatu. Mungkin ada bahaya di luar sana yang belum kamu ketahui, dan prediksi kamu mungkin salah. Kamu mungkin akan bahagia, tapi kamu harus mengalami kepahitan, penderitaan, mungkin kamu akan sakit lama gitu ya. Semua yang terjadi saat ini, kesulitan yang datang, pasti ada sesuatu di balik itu semua, ada hikmahnya ya. Selamat tinggal, dadah.